Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita hari ini, Senin 3 Februari 2025 ditulis oleh Pendeta Yosafat Simatupang dari GKI Sudirman Bandung dengan judul Tuhan Memelihara Hidup Kita yang dilandaskan pada kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8-16. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami, menyambut hari yang baru, kami mau menyambutnya dengan penuh ungkapan syukur dan mau merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya sertai, tuntun kami dalam hikmat. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Dengarkanlah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Sahabat, setiap orang mempunyai kebiasaan yang berbeda perihal pengelolaan kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang memiliki kebiasaan berbelanja untuk 1 bulan, 1 minggu, bahkan ada yang setiap hari berbelanja untuk kebutuhan di hari itu. Dalam pembelanjaan itu kita sudah mempertimbangkan kebutuhan untuk semua anggota keluarga, bahkan untuk cadangan dalam kondisi darurat. Hal semacam ini juga terdapat dalam kisah yang kita baca, yaitu perjumpaan Elia dengan janda di Sarfat. Sebagai seorang janda, maka ia berperan sebagai single fighter bagi keluarganya. Ia mengurus seluruh kehidupan anggota keluarganya. Karena itu ia tahu benar jumlah cadangan makanan yang ia miliki. Maka wajar ketika Elia memintanya untuk membuatkan roti baginya, sang janda mengatakan bahwa bahan makanan yang ada hanya cukup bagi dia dan anak-anaknya. Akan tetapi Elia mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi perintah dari Tuhan. Elia bahkan menegaskan kepada janda itu untuk tidak khawatir, sebab cadangan yang ia miliki bukan hanya akan mencukupi kebutuhan mereka, melainkan juga tidak akan habis dipakai. Sahabat, dalam menjalani kehidupan kita pasti menerapkan berbagai pertimbangan. Ada ketakutan dan kekhawatiran yang muncul karena kita merasa bahwa apa yang kita miliki hanya cukup untuk diri kita sendiri dan akan kurang bila kita bagikan kepada orang lain. Namun jangan takut, sebab hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang telah berjanji akan memenuhi kebutuhan kita. Karena itu teruslah berbagi berkat, sebab hidup kita pun sudah dipelihara oleh Sang Sumber Berkat. Mari berdoa. Bapa di surga, kami terenyuh ketika membaca, merenungkan apa yang dilakukan oleh seorang janda yang hidup dalam kemiskinan, merawat kehidupan seluruh anggota keluarga. Namun dalam kekurangannya, ia mau tetap memilih percaya pada pemeliharaan Tuhan, bergantung pada pimpinan Tuhan, mau tetap dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Kami mau berdoa kepadamu ya Allah,
bagi kami semua anak-anak-Mu. Tolong kami agar kami juga hidup dalam belas kasihan. Kami hidup menggantungkan pimpinan pemeliharaan kami kepada Tuhan, dan kami menyadari bahwa dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan juga menitipkan berkat-berkat itu untuk kami salurkan kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.